Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Saputra dari kelas IPS 2. Saya akan mempresentasikan penjabaran tentang macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi tradisional memiliki hubungan yang erat dengan tradisi adat dan istiadat. Biasanya negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantungan dengan sektor pertanian. Pada sistem ekonomi tradisional, kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya. Karena nggak adanya nggak adanya eksploitasi yang berlebihan, tapi kekurangannya biasanya peradaban negara sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Ini juga dapat berpengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat. Sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negaranya. Sistem ini juga bisa disebut dengan sistem terpimpin. Jadi sektor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga nggak ada pihak swasta atau perseorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan dan batasan oleh pemerintah. Kelebihan dari sistem ekonomi komando adalah perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah mengendalikan harga dan inflasi. Tetapi kekurangan yang dapat dirasakan adalah inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru nggak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena konflik, politik, ataupun masalah internal lainnya. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalistis atau sistem ekonomi pasar. Prinsip yang jelas dari sistem ini adalah adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah nggak memilih pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakat. Kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain adalah adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakat memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah harta. Namun kelemahannya dari ini adalah terciptanya kesengajaan ekonomi antar golongan kaya dan golongan miskin serta tingginya persaingan dan monopoli untuk merebut pasar. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini, baik pihak pemerintah maupun swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan oleh penuh segelintir masyarakat. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.